Lelaki kardus. Apa yang Mita harapkan? Seorang lelaki yang setia dengan istrinya, seorang suami yang hanya ingat dengan istrinya. Tidak mungkin. Dari awal, Saramita tahu kalau Ronald mudah tergoda oleh wanita. Ronald tidak mungkin bercinta dengannya kalau dia setia dengan Nessa. Lalu apa yang Mita harapkan? Sekarang Ronald adalah suaminya. Kenapa dia harus sedih saat tahu sifat Ronald tidak pernah berubah? Padahal pernikahan ini saja kontrak. Lucu sekali kalau Mita marah tapi merajuk rasanya tidak masalah. Tidak makan siang? Tanya Amar saat Mita melamun memikirkan Ronald. Brengsek sekali, pikiran Mita kenapa jadi memikirkan lelaki itu. Sudah, aku sudah makan. Ucap Mita dengan senyumnya. Mita, masuk ke ruanganku. Pinta Amar dan Mita menurutinya. Mita masuk dan duduk di hadapan Amar. Mita tidak tahu pekerjaan apa lagi yang ingin diberikan oleh Amar padanya. Kemarin kamu lihat ada wanita datang? Tanya Amar dan Mita tersenyum. Calon istrimu, dia cantik. Aku pikir kalian akan cocok. Ucap Mita dan Amar malah tersenyum manis mendengarnya. Aku sedang bicara dengannya, aku bilang kalau aku tidak mungkin menikah dengannya. Aku juga tidak tahu masalah perjodohan itu dan berharap dia bisa mengatakan pada orang tuanya kalau aku dan dia belum siap menikah. Aku tidak mungkin menjalani pernikahan tanpa cinta. Mita. Mita hanya mendengarkan, dia tidak lantas percaya dengan apa yang dikatakan Amar. Masalahnya Mita tidak mendengar tetapi untuk apa Amar bercerita semua ini padanya. Kamu tidak menyukainya. Padahal aku lihat wanita itu sesuai kriteriamu. Ucap Mita dan kembali Amar tersenyum. Saramita, jangan salah paham. Saat aku bersama wanita lain, bukan berarti aku melupakanmu. Kamu tidak tahu kalau banyak yang aku korbankan untuk bekerja di Jakarta. Semua ini untukmu, aku tetap akan menunggumu. Ucap Amar yang terdengar begitu manis sekali. Rasanya tidak percaya kalau Amar sampai menyukainya seperti itu. Amar, aku tidak bisa berjanji bersama denganmu. Aku juga tidak pernah memintamu menungguku. Kalau memang kamu bertemu dengan wanita yang pantas, menikahlah. Aku akan berdoa agar kamu bahagia. Ucap Mita dan Amar tidak tertarik, saat ini dia tidak tertarik dengan wanita manapun. Apalagi ada Mita. Meski hanya pagi sampai sore dia melihatnya, sudah cukup membuat Amar sangat bahagia. Saramita, aku ini lelaki, aku tidak perlu mendengarkan orang lain. Kalau aku ingin menikah, aku akan menikah. Kalau aku tidak mau, aku juga tidak ingin dipaksa. Hidupku, aku yang menjalaninya bukan orang lain. Dia tidak merasa kebahagiaanku. Ucap Amar. Mita kira Amar ingin mengatakan apa, ternyata soal pernikahannya. Jadi, ini yang kalian bicarakan? Tanya Mita dan Amar mengangguk. Aku perlu jelaskan karena aku pikir kamu cemburu kalau melihatku bersama wanita lain. Ucap Amar dan kata-kata itu sukses membuat Mita tersenyum kembali. Ya Tuhan, Mita tidak menyangka kalau Amar begitu menyukainya atau malah ini hanya trik agar dia tidak terluka. Kalau begitu, Amar terlalu kejam. Membuat Mita melayang lalu menjatuhkan. Senyum itu kembali sirna. Mita tidak sadar diri kalau saat ini dia istri Ronald. Ah, aku tidak cemburu, sungguh. Mita menatap mata Amar dan Amar malah diam sambil melihat wajah Mita. Sebelum Mita menikah, sebenarnya mereka sangat bahagia. Setiap Amar menghubungi Mita, mereka selalu tertawa dan saling menggoda. Amar sangat suka cara Mita memujanya. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Mita dan Amar hanya tersenyum. Aku ingin sekali bersamamu, Saramita. Amar jujur, tapi masalahnya Mita sangat setia dengan Ronald. Amar juga tidak bisa memaksa agar Mita memperhatikannya. Hanya saja perasaan Amar pada Mita tidak pernah berubah. Tapi kamu sudah menjadi milik lelaki lain, bagaimana cara agar waktu kembali lagi? Aku ingin sekali mengulang dan cepat pulang ke Indonesia. Mungkin kalau aku lebih cepat, saat ini kamu milikku. Ucap Amar dan Mita hanya diam membisu. Minggu ini aku akan mengajak semua direktur dan keluarganya untuk berlibur. Semua sekretaris juga ikut. Kalau kamu mau, kamu bisa mengajak Ronald, tetapi aku hanya berharap tidak ada namanya saat kita berangkat nanti. Ucap Amar dan Mita tertawa kecil. Sepertinya Amar dan Ronald ini musuh sekali tetapi tidak pernah saling menunjukkan permusuhannya. Aku sudah membuat surat tugas untukmu.
Ucap Amr dan Mita membawanya. Bagus sekali. Mita akan balas perbuatan Ronald padanya. Dia juga bisa pergi seperti itu. Ya, aku akan minta izin padanya. Ucap Mita mengambil amplop putih yang berisi surat dinas keluar kota yang sudah Amr siapkan untuk Mita. Aku sudah siapkan kamarmu bersambung dengan kamarku. Ucap Amr sebelum Mita pergi. Mita menggigit bibirnya dan keluar dengan cepat. Mita duduk dan berpikir keras. Tidak lama, Reta datang. Ya Tuhan, Sarah Mita. Kita ke Bali minggu ini dan kamu tahu kalau Pak Tiu tidak akan mengajak istrinya. Ucap Reta duduk dengan semangatnya. Itu tandanya. Mita menaikkan sebelah alisnya. Kalian bisa satu kamar dan bercinta seperti pasangan yang sedang honeymoon. Ucap Mita dan Reta bertepuk tangan. Tepat sekali, OMG. Aku tidak sabar lagi, Sarah Mita. Pak Tioku. Ucap Reta menggila. Mita menggeleng dan menarik nafasnya dalam. Kamu bagaimana? Tanya Reta dan Mita menaikkan bahunya. Dia tidak tahu. Pulang ini dia mau minta izin dulu dan Mita tidak yakin kalau Ronald mengizinkan. Aku pusing. Dari kemarin tidak enak badan, lesu sekali rasanya, padahal aku sudah makan. Ucap Mita mengingat-ingat. Rasanya siang ini dia hanya makan roti, itu pun sedikit sekali. Semalam bahkan dia tidak makan. Sudah minum obat? Tanya Reta dan Mita mengangguk. Ya sudah, istirahat dulu. Aku tidak lama, Pak Tio memanggilku. Ucap Reta mengusap pundak Mita dan kembali lagi ke ruangannya. Baru saja Mita sibuk kerja. Tidak lama ada office boy mengantar pesanan atas nama Sarah Mita. Bu, ini pesanan makanannya. Ucap Obe sambil memberikan paper bag yang berisi makanan. Mita mengernyit. Siapa yang pesan makanan? Rasanya saya tidak pesan. Ucap Mita dan tidak lama ponsel Mita berbunyi. Hani, sudah sampai makanan yang aku pesan untukmu. Dimakan ya, Hani. Dari semalam kamu tidak makan. Aku lihat kamu tidak keluar makan siang. Ucap Ronald. Kok tahu? Tanya Mita aneh. Aku bertanya dengan resepsionis tadi. Katanya kamu masih di lantai atas padahal sudah jam makan. Ucap Ronald. Ronald merasa bersalah sekali sudah berbohong dan ini bentuk permintaan maaf Ronald pada Mita. Sudah makan tadi, Amr yang beli makanan. Jadi, aku makan di kantor. Jawab Mita. Bukan hanya Ronald saja yang bisa seperti itu, Mita juga bisa. Malah saja Mita dengan Ronald. Dengan jelas malamnya, Ronald minta Mita membuka hati tetapi besok siang dia malah pergi dengan wanita lain. Kecewa. Ini namanya lelaki kardus. Buaya buntung. Hani, kemarin hanya makan siang, sungguh. Baiklah, aku salah. Aku berbohong tetapi karena dia terus menagih janji makan siang denganku. Selebihnya aku tidak melakukan apapun apalagi tidur bersama. Kamu percaya padaku? Tanya Ronald dan Mita menarik nafasnya dalam. Percaya. Mita hanya malas saja. Entah kenapa kebohongan sulit untuk dapat dipercaya. Sungguh? Tanya Ronald. Rasanya Mita masih tidak terlihat mesra dengannya. Kamu sudah jujur, tidak mungkin aku tidak percaya. Lagian itu hakmu, Ronald. Sudahlah, anggap saja kamu lelaki yang masih jomblo. Ucap Mita mengejek dan sungguh Ronald tersenyum malu mendengarnya. Mita akan katakan masalah liburan ini ketika sampai rumah nanti. Tidak baik bicara melalui ponsel. Hani, uangku dipakai belanja saja. Isinya banyak, kamu tidak perlu ragu dan tidak perlu bertanya padaku. Kamu mengerti? Mita memutar penanya malas di atas kertas. Kenapa laki-laki kalau salah pasti selalu memberikan uang? Padahal belum tentu yang dibutuhkan wanita itu hanya uang, bisa saja sedikit perhatian atau cinta seperti kotak makan siang ini.